Kami dari kelompok bisnis Lapato Office akan menyajikan sebuah video pendek tentang dampak bisnis sebuah perusahaan. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang dimulai dari saya sendiri adalah Fakri Subhan Mubarak sebagai pemimpin perusahaan. Dan saya Fadia Reka Fauzan sebagai manajer keuangan. Saya Nurusma Ningsih sebagai sekretaris perusahaan. Saya Jenderal Abdul Purba sebagai manajer personalia. Saya Kamaswara Egi Pratama sebagai manajer pemasaran. Saya Dea Marza Ufa sebagai manajer administrasi dan gudang. Fani Wulandari sebagai manajer produksi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karenanya kita semua dapat berkumpul pada acara rapat pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Insinyur Fahri Subhan Mubarak selaku pimpinan dan yang saya hormati Bapak atau Ibu Kepala Divisi yang sudah hadir dalam rapat kali ini. Baiklah, saya akan membacakan agenda rapat kita pada hari ini, yakni pembukaan, pengarahan dari Bapak Insinyur Fahri Subhan Mubarak, laporan dari setiap manajer divisi, dilanjutkan dengan pembahasan inti rapat serta tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Langsung saja kepada Bapak Insinyur Fahri Subhan Mubarak, kami persilakan untuk memberikan pengarahan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Seperti yang sudah diketahui, bahwasannya omset perusahaan selama 1 tahun terakhir ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Untuk itu, kita akan membahasnya pada rapat kali ini. Apa saja faktor penyebab penurunan omset tersebut dan bagaimana strategi untuk kembali meningkatkan penjualannya produk kita. Baiklah, sebelumnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari setiap divisi. Yang pertama, divisi pemasaran, kepada Bapak Kameswara, saya persilakan. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya akan melaporkan hasil penjualan selama setahun terakhir. Tingkat penjualan mengalami penurunan sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan omset pasar, tetapi permintaan produk kita kian hari semakin mengalami penyusutan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi? Apa sudah diketahui penyebabnya? Setelah kami teliti Pak ke lapangan, ternyata terdapat produk pesaing sejenis yang memiliki harga lebih terjangkau dari produk kita. Nah, meskipun dari segi kualitas produk kita lebih unggul, tetapi produk mereka lebih diminati karena harganya lebih terjangkau. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Permasalahan kita tampung terlebih dahulu. Selanjutnya saya ingin mengetahui laporan kinerja dari bagian keuangan kepada Ibu Fadia Reka, saya persilakan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Berdasarkan data yang kami miliki, kondisi keuangan perusahaan setahun ini masih berada dalam kondisi stabil. Meskipun seperti yang disampaikan oleh manajer pemasaran bahwa penjualan sedang mengalami penurunan. Setelah dianalisis, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ternyata penyebabnya karena tingkat penjualan kita tahun lalu sangat melampaui target. Karena itulah keuangan perusahaan kita ini saat ini masih terselamatkan. Syukurlah kalau begitu. Terima kasih atas penjelasannya kepada Ibu Fadia. Selanjutnya dari bagian produksi, apakah ada keluhan? Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan kepada saya. Proses produksi masih berjalan dengan baik. Hanya saja, akhir-akhir ini ada beberapa mesin kita yang memiliki kendala, seperti tidak bisa beroperasi dan lain sebagainya. Hal tersebut yang menjadikan keluhan pekerja di bagian produksi. Kalau boleh memberikan masukan, sebaiknya kita segera melakukan servis pembersihan pada mesin-mesin produksi yang kita miliki. Mengingat sebenarnya saat ini memang saatnya mendekati jadwal servis tahunan. Terima kasih atas penjelasannya. Saran diterima. Kita akan segera menghubungi pihak terkait untuk melakukan servis pada mesin-mesin produksi. Agar proses produksi tetap berjalan lancar. Selanjutnya dari bagian personalia, apakah terjadi kendala? Terima kasih atas kesempatannya Pak yang telah diberikan. Setelah saya analisis, tidak ada masalah yang besar terjadi dari para karyawan. Semuanya bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
Terima kasih atas penjelasannya. Syukurlah jika tidak ada keluhan dari para karyawan. Yang terakhir dari bagian administrasi dan gudang, apakah ada keluhan? Terima kasih atas waktunya yang Bapak berikan. Semua produk yang berada di gudang tersimpan dengan baik dan terawat. Begitu juga dengan kegiatannya. Kegiatan administrasi yang berjalan sebagai mestinya. Adapun satu-satunya masalah dari bagian kami adalah kendala gudang yang mulai menyempit karena penjualan produk sedang mengalami penurunan. Sedangkan bagian produk tetap memproduksi seperti biasanya. Hal ini yang dikhawatirkan jika terus dibiarkan, maka gudang yang kita miliki tidak akan cukup lagi menampung semua barang yang sudah diproduksikan. Terima kasih kepada Ibu Dea atas penjelasannya. Baiklah, karena semua telah menyampaikan keluhan masing-masing dan kita sudah mengetahui beberapa faktor yang menyebabkan omset perusahaan mengalami penurunan. Untuk itu, apakah ada yang ingin menyampaikan ide untuk kembali meningkatkan penjualan produk serta mengatasi beberapa kendala yang terjadi di masing-masing bagian? Izin berpendapat Pak, terkait dengan menurunnya tingkat penjualan produk kita, menurut saya harus kita lakukan adalah memperbarui cara mempromosikan produk, karena bisa dikatakan bahwa dari tahun ke tahunnya perusahaan kita itu menggunakan cara yang sama dalam mempromosikan produk. Ide yang bagus. Menurut Anda cara seperti apa yang efektif untuk kembali meningkatkan penjualan produk kita? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Nah, namun menurut saya yang paling utama adalah dengan melakukan promosi menggunakan media sosial. Nah, dengan seperti kayak Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Selain itu, kita juga mulai menjual produk secara online. Nah, melalui aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, dan lain sebagainya. Maaf Pak, menolak. Saya sangat perlu sependapat dengan Ibu Nadia. Hal tersebut memang sangat perlu dilakukan, mengingat di masa sekarang ini belanja online lebih banyak diminati karena lebih praktis dan juga bisa menghemat waktu. Bagaimana yang lainnya? Apakah setuju? Saran menurut saya untuk mengatasi permasalahan penurunan penjualan yang disebabkan karena adanya pesaing yang menjual produk sejenis dengan harga yang lebih terjangkau, itu bisa merencanakan memproduksi barang yang lebih minimalis dengan harga yang tentunya lebih terjangkau sehingga dapat bersaing dengan produk pesaing. Maaf, saya kurang setuju dengan pendapat Ibu Fani, karena seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dea Mariza Ulfa, bahwa kondisi gudang semakin hari semakin menyempit karena jumlah produksi tidak sebanding dengan penjualan. Untuk itu, sebaiknya kita mengurangi jumlah produksi untuk sementara waktu dan menfokuskan pada penjualan produk yang sudah ada. Lalu bagaimana cara agar dapat bersaing? Kita bisa memberikan potongan harga 10-25%, terutama bagi distributor, konsumen tetap, dan pembeli yang membeli dalam jumlah yang besar. Mungkin saran dari Ibu Badia Reka lebih tepat, tetapi bukankah dengan memberikan diskon yang cukup besar akan membuat keuntungan yang didapat semakin sedikit? Iya, benar. Keuntungan yang kita dapat memang akan lebih sedikit. Tetapi dalam keadaan yang cukup darurat ini, saya rasa lebih baik mendapat keuntungan sedikit daripada barang tidak terjual sama sekali dan perusahaan tentunya akan lebih merugi. Baiklah, kita akan menggunakan saran dari Ibu Badia Reka. Proses produksi akan dikurangi dan dihentikan sementara pada produk yang masih tersedia dalam jumlah banyak. Kita akan lebih memfokuskan pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan diskon 10-25%. Keputusan ini dipilih selain sebagai strategi untuk peningkatan penjualan, juga untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di bagian gudang. Bukankah begitu, Ibu Dea? Benar sekali Pak, saya rasa itu pilihan terbaik yang harus dilakukan saat ini. Baiklah, selanjutnya untuk Bapak Kamiswara, apakah semua saran yang diberikan sudah cukup atau ada lagi yang ingin disampaikan? Oke, baik, terima kasih Pak. Sebelumnya, saya rasa saran-saran yang diberikan akan sangat membantu. Kami akan segera membentuk tim untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan promosi di sosial media dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan penjualan produk secara online.
kami akan berusaha membuat konten promosi yang menarik baik dengan visual ataupun dari diskon-diskon yang diberikan. Nah, adapun yang ingin saya tambahkan adalah kami akan memperluas jangkauan promosi produk dengan mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memiliki produk kita. Nah, dalam proposal tersebut kita juga akan fokuskan pada potongan harga yang sudah dibahas sebelumnya, karena saya rasa dengan hal tersebut kualitas produk serta kredibilitas yang perusahaan kita miliki rasanya akan mudah untuk kita kerjasama dengan perusahaan lainnya. Baik, saran disetujui. Segera lakukan tindakan-tindakan terkait agar tujuan lebih cepat tercapai. Ada untuk masalah dana yang dibutuhkan bisa dibicarakan dengan Ibu Fadia Reka setelah ini. Oke, baik Pak. Yang terakhir untuk Bapak Zainal, apakah ada lagi yang ingin disampaikan? Saya ingin sedikit menambahkan saran, Pak. Bagaimana untuk lebih meningkatkan semangat kerja para karyawan, kita rencanakan liburan akhir tahun jika target perusahaan sudah tercapai. Saran yang menarik. Hal tersebut akan dipertimbangkan dan dibahas lebih lanjut nanti pada saat target sudah tercapai. Baiklah, terima kasih atas semua pendapat yang Bapak Ibu berikan. Saya cukupkan rapat kali ini. Semoga strategi yang kita susun dapat berjalan sesuai harapan dan dapat mengatasi semua permasalahan yang ada. Selanjutnya saya serahkan kepada sekretaris saya. Baiklah, alhamdulillah rapat sudah berlangsung dengan lancar. Sebelum mengakhiri rapat ini, saya akan membacakan hasil rapat pada hari ini. Di antaranya, yang pertama, akan segera dilakukan servis dan pembersihan pada mesin-mesin produksi. Yang kedua, melakukan produksi melalui media sosial. Kemudian menjual produk secara online melalui e-commerce. Kemudian mengurangi proses produksi dan menghentikan sementara produksi pada produk yang masih tersedia dalam jumlah yang banyak. Kemudian fokus pada penjualan produk yang sudah tersedia dan memberikan potongan harga sebesar 10 hingga 25%. Kemudian mengajukan proposal kerjasama sebagai supplier pada perusahaan yang belum memakai produk kita dengan memfokuskan pada potongan harga, kualitas produk, dan kredibilitas yang perusahaan kita miliki sehingga menarik minat klien. Dan yang terakhir adalah rencana liburan akhir tahun bagi para karyawan jika target perusahaan terpenuhi. Sekian rapat pada hari ini. Semoga kedepannya perusahaan kita semakin maju dan berkembang. Amin. Bila ada kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Selamat siang dan selamat beristirahat. Siap. Siap. Baiklah, sekian video singkat kami tentang rapat bisnis sebuah perusahaan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih telah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.